cara dia mengeksploitasi tubuhnya, dia menghasilkan endokrin, mengeluarkan karena pada diinjeksi kan adrenalin itu melonjak kayak umur saya 1500 1600. Iya, nggak terlalu jauh beda sih. Biarpun lihat dan menuju tadi Jawa Barat. Gue terakhir ke sini kayaknya pas lagi bangun penjemuran ini. Ini tadinya pengen bikin 2 tingkat, terus 3 row masih cukup lah, 3 row. Oh, paling enggak 10 ton per 2 Keringin di rumah. cabangnya banyak. Proses pasca panen di rumah. Ke sini Ya, jadi kayak supply and demand aja harganya, tergantung. lagi stok dikit banyak yang minta naik. Iya. Gitu ya. Oh gitu. Iya, nggak, maksudnya pai sekarang kan dari kita 8.500, saya nggak tahu kabar nih. Tahu-tahu udah 11.000. Ya 11, 10, 5 masih di situ harga. Itu yang cari pilihan rambang enggak? Enggak. Kotoran sapi, kambing kan Di atas. Itu sama. Tahun besok udah mulai belajar panen tuh. Ini makanya saya kan dari Jakarta nih sama Pak Ade juga. Bilang ke Pak Ai, ya bareng-bareng. Oh, bapak ini bapaknya. Iya. Oh, berarti ini kebun sendiri juga ya, sekeluarga ya. Ya itu, yuk bareng-bareng. Baik, kita sekarang udah ada di Handesland yang Berarti dikenal sebagai tanah Tuan Hans. Dan ini areanya, jadi kalau kita lihat ada pohon cemara, digunakan untuk menahan angin, hembusan angin yang menuju ke rumah. Nah, ini diduga ini dulunya rumah peninggalan zaman dulu, ini rumah lama. Peninggalan zaman Belanda. Nah, sekarang kita di Handesland. Nah, ini varietas, bukan tim-tim hijau, ini varietasnya tim-tim merah. Kita lihat tim-tim merah tuh dari sini pucuknya. Pucuknya warna coklat, kemerahan. Nah, ini terus dahannya panjang-panjang, menjuntai kayak gini, jatuh ke bawah. Buku-bukunya juga lebih jauh, dari buah ke buahnya itu lebih jauh. Dan biasanya ini lebih manis dibandingkan kopi yang rapat-rapat, Linnaeus atau Ateng. Iya. Dia nih satu lagi nih, dia nih. Yang ini tim-tim hijau. Kalau tadi tim-tim merah, kita lihat pucuknya warna coklat kemerahan. Kalau ini biarpun muda, dia tetap hijau. Makanya ini kita sebutnya tim-tim hijau. Nah, sama seperti tim-tim merah, jarak buku antar buahnya itu panjang-panjang.
hijau, tintim merah, Ateng Super, sama Java Prenger. Nah, metode pruning yang baik sebenarnya, kopi ini kan punya cabang selalu dua, di sini dua, sini dua, sini dua, dan sini dua. Pruning yang baik adalah yang paling atas dua ini harus dihilangkan satu. Kalau dibiarkan seperti ini akan jadi stressing point di sini. Kalau di sininya besar, beban buahnya dari sini besar, ini akan pecah sampai ke sini. Yang akhirnya nanti kerugian di bentuk pohon jadi nggak bagus. Jadi ini harus dihilangkan, entah yang ini, kalau kita lihat produktifnya yang ini, berarti ini dipotong. Jadi bebannya cuma satu ke sana. Ini nggak akan memberikan stress point. Ini kalau misalnya kita tekan kayak gini, pecah di belah sini, pecah tengah. Nah, yang benar adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya pruning, kalau di pruning, jadinya seperti ini. Yang benar itu pruningnya seperti ini. Jadi harusnya satu dibiarkan ke sana. Jadi dengan dibiarkan satu ke sana, dia nggak ada stress point, dia nggak akan pecah belah di tengah, dan dia cukup kuat untuk menahan beban buah yang ada di sini. Jadi harusnya pruning seperti ini. Ini juga harus dihilangkan. Setiap ujung yang bercabang dua harus dihilangkan. Salah satunya untuk mencegah pecah. Java Prenger Planters kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita tahu sejarahnya 30 tahun mereka ngebentuk, bukan kopi ya, teh. Sebelum adanya teh di pegunungan ini, Belanda yang mengupayakan. Jadi perjuangan mereka itu ya patut kita berterima kasih sama Belanda lah. Mungkin kalau nggak ada mereka, perkebunan teh ini juga belum tentu ada. Mereka ngambil teh dari Cina, sama sekaligus petaninya juga dibawa dari Cina. Dan waktu penanaman itu mereka langsung setahun 2 tahun bisa cuan. Itu sampai 30 tahun baru mereka bisa merasakan manfaatnya atau hasil dari panennya kayak gitu. Jadi pengembangan lahan selama 30 tahun itu mengorbankan keluarganya, anaknya sampai meninggal, ada istrinya sampai meninggal selama 30 tahun. Yang kayaknya kalau orang kita yang ngerjain, orang pribumi yang ngerjain, belum tentu kuat sampai segitunya, apalagi isinya sampai sebesar itu. Jadi ada sisi dimana kita harus berterima kasih sama Belanda yang mengupayakan segitu kerasnya pertanian Indonesia ini biar supaya maju. Sekarang ditinggalkan Belanda, pertaniannya juga ditinggalkan. Ya tinggal tergantung kita lagi mau dibangkitkan lagi apa enggak. Tapi kekuatan pertanian kita bisa membiayai VOC segitu lama, artinya kita tahu lah kekuatan pertanian Indonesia kayak gimana. Kayak di Semendo itu kenapa mati? Salah satu itu awalnya pemerintah nyuruh nanam kopi, habis itu tinggalkan, dapat duitnya Semendo saya udah komplain sama dari- Pak